sambil Ya. menunggu buka puasa. Nah ini tentunya kan dok, saya mau tanya sedikit ya dok ya, bahwa badan sering pegel, kemudian nyeri juga. Nah ini ada efeknya nggak sih dok selama WFH kita selama kurang lebih 1 tahun lebih nih dok? Nah saya mau tahu nih dok, dan ini bahaya nggak dok? Nah kadang-kadang kita suka menyepelekan sesuatu nih dok, hal kecil ya, karena masalah tulang belakang nih sensitif dok. Ya. Boleh dok dibagikan Ya. ke kita semua dok. Ya. Ya. Jadi masalah tulang belakang itu ada yang ringan. Jadi spektrumnya banyak. Ada yang paling ringan sampai yang berat. Nah, yang paling penting bagi kita itu mengenal yang mana yang berbahaya kan gitu ya. Jadi, nah apakah ada pengaruh antara WFH dengan sakit pinggang? Seperti kita tahu bahwa ternyata gerakan atau yang paling bagus itu ternyata bukan duduk, Mas. Jadi kita bergerak. Jadi karena memang tubuh kita ini didesain untuk bergerak. Jadi life is motion. Oke. Nah, jadi semakin sekarang nih kita dengan adanya WFH ini kita dipaksa untuk kurang bergerak. Nah, kalau lama-lama kurang bergerak itu ototnya jadi mengecil, sambungan tulangnya atau ligamennya jadi lebih kendor, kemudian kadang-kadang sendinya jadi lebih sering ketemu, dan juga bantalan sendinya, jadi bisa memicu sakit pinggang. Nah, seperti itu. Cuman yang paling penting adalah sebenarnya ini sakit pinggang biasa karena pegel-pegel, atau ada sakit pinggang yang lebih serius, itu yang mesti kita masyarakat karena dikasih tahu sama teman-teman atau masyarakat semua sakit pinggang seperti apakah yang mesti ke dokter gitu. Ya, baik dok. Kadang-kadang Ya. kan kalau kita duduk tuh juga suka berpengaruh nggak sih dok? Misalnya kita duduk di bantal nih dok ya, duduk di Ya. bantal, terus kadang-kadang bangun tuh suka kayak berat gitu ya dok ya? Ya. Jadi memang kalau yang paling, jadi tubuh manusia ini kan dibikin untuk secara evolusi dari kita adalah erect gitu, berdiri. Ya. Nah, kalau kita dalam posisi duduk terlalu lama itu ternyata bantalan sendi kita dan tulang belakang itu mendapatkan beban itu 1,5 kali lebih berat daripada kalau kita berjalan dan berdiri ataupun tidur. Nah, karena duduk enak kesannya gitu, tapi sebenarnya memberatkan fungsi pinggang dan tulang belakangnya, Mas. Jadi Oke. itu lama-kelamaan akan mengakibatkan yang kerusakan. Oke. Seperti itu. Dok, kira-kira nih dok, sebelum kita ke materi inti, sebelum dokter memaparkan dan men-share screen ya Ya, materi yang akan dokter Syarifudin bawakan, ya, ini di-keep dulu dok pertanyaan saya. ya, Karena ini akan berpengaruh dok. Ini pengalaman saya soalnya. betul. Mewakili para audiens yang ada sore hari ini. Gimana tuh, Mas? Pengalaman buruk atau yang jelek atau yang bagus? Tentunya kalau saya lihat ini buruk harus menjadi positif dok. Oh gitu. Negatif harus menjadi positif. Dok, paling penting nggak sih dok pemilihan layout dari hunian untuk ya selama kita WFH ya kemarin mungkin kita kurang notice ya quote and quote kita nggak tahu lah ya udah duduk di mana aja terus kita WFH di mana aja. Kira-kira dok penting nggak sih pemilihan layout atau hunian atau tatanan rumah atau lingkungan rumah itu penting nggak dok? Jangan dijawab dulu. Saya jawab sekarang. Oh, nanti Jangan, aja jangan, ya, jangan, nanti jangan. ya. Oke. Jangan dijawab dulu dok. Oke. Biar penasaran para Oke. audiens, Bapak dan Ibu. Nah, Ya. kira-kira nanti seperti apa? Boleh dokter di akhir materi dokter setelah share Ya. screen ini silakan dijawab. Oke dok, Oke. saya persilakan dokter untuk Iya. share screen. Izin ya Mas ya, saya share screen. Siap dok. Saya ini akan bawakan. Sebentar, saya buka dulu. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Dokter share screen dan akan memaparkan sekali lagi Bapak Ibu dan para audiens
terhormat pada sore hari ini bahwa acara ini kolaborasi antara Akasa Pure Living at BSD City dan Rumah Sakit Eka Hospital BSD City. Tentunya setelah materi dipaparkan dan diberikan tips dan trik yang menarik dengan tema kita pada hari ini, badan sering pegal dan nyeri karena work from home, bahaya nggak tuh ya? Nah, sekali lagi, setelah materi ini, Bapak dan Ibu dipersilakan 15 menit untuk bertanya ya, bahwa kita ada session Q&A. Jadi Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya langsung sama pakarnya, dokter di bidang konsultan tentang tulang belakang ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Eka Hospital BSD City. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mas. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya, dan selamat berpuasa bagi yang melaksanakan. Saya Dr. Saprudin Husin, konsultan bedah tulang belakang atau lebih dikenal sebagai orthopedic spine surgeon dari Eka Hospital BSD. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan untuk mengenai tentang nyeri pinggang. Nah, badan pegel, nyeri karena WFH, bahaya nggak sih? Nah, itu subjudulnya. Nah, oke ya, kita mulai ya. Jadi kalau kita lihat tulang belakang, kita tuh punya ada 33 ruas tulang belakang. Jadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, dan 5 ruas tulang pinggang. Dan ada namanya tulang duduk dan tulang atau sakrum dan koksik. Nah, tulang torakal atau tulang punggung itu relatif diam, tidak bergerak dia karena ada iga. Nah, yang sedangkan tulang leher dan tulang pinggang itu selalu bergerak karena di situ tempat kita terjadi pergerakan. Kalau di daerah punggung itu relatif ada sedikit pergerakan. Nah, kalau kita lihat dia berbuku-buku, bentuknya itu seperti bambu. Jadi ada tulang, bantalan seperti itu. Nah, di dalamnya dia ada struktur saraf. Nah, kalau kita lihat lagi, ini seperti tulang pinggang ini, dia itu berbuku-buku. Kelihatan di sini ada tulang, bantalan, tulang. Nah, di sini di dalamnya ada urat saraf. Nah, urat saraf itu keluar dari lubang-lubang di sini. Nah, urat saraf ini adalah fungsinya mulai merasakan, untuk menggerakkan kaki, tangan, semuanya itu lanjutan dari otak. Nah, ini pentingnya. Nah, di bagian belakang, tulang antara sendi tulang dan tulang ini ada sambungan tulang, namanya faset. Nah, 60% berat badan itu ditanggung oleh di sini. Loadingnya itu di bantalan dan di tulang ini. Nah, sebagian sekitar 30% di tulang atau di sendi bagian belakang. Kemudian untuk Bapak dan Ibu ketahui, bantalan ini ada seperti namanya kayak tulang rawan. Kalau semakin kita muda, dia banyak mengandung air. Nah, kalau kita lihat dengan MRI, kita lihat di potongan memanjang ini, kelihatan tulang, bantalan, tulang, bantalan. Nah, ini potongan namanya potongan sagittal T2, ini banyak, semua yang terang ini banyak mengandung air. Kita lihat tulangnya, ini saraf, batasnya sampai di sini. Ini air cairan saraf, cairan lanjutan dari cairan otak, warnanya putih kelihatan sampai di sini. Nah, itu begitu juga tulang. Tulang ada sedikit air, tapi kita lihat bantalan yang sehat itu banyak mengandung air. Nah, kalau kita lihat lagi bedah di bagian dalamnya, ternyata itu ada susunan saraf. Nah, saraf ini keluarlah ke ada 7-8 ruas ke bahu untuk melanjutkan ke tangan. Yang apa yang kita rasakan, apa yang kita gerakkan di tangan, semuanya lewat kabelnya dari sini. Nah, kalau di punggung, dia masuk ke dekat daerah namanya interkosta atau sambungan dari iga kita. Kemudian, nah di sini di pinggang, yang paling sering kena itu adalah pinggang karena paling banyak bergerak. Nah, pinggang ini juga membuat jalinan-jalinan saraf, sehingga inilah jarin saraf kita yang besar ini. Jadi apapun yang kita rasa, kita gerakkan, termasuk daerah otonom kita seperti buang air besar dan buang air kecil, semuanya ini dipersarafi oleh kabel yang lewat dari sini. Jadi
karena struktur saraf ini sangat penting, dia berada di tengah-tengah dari tulang, diamankan oleh tulang. Tapi sayangnya, bila ada sesuatu di tulangnya, sarafnya pun bisa terkena. Nah, kalau kita melihat tulang nyeri pinggang, ternyata nyeri pinggang ini merupakan salah satu dari alasan atau penyebab orang sering tidak masuk kerja atau izin ya karena ini. Kemudian fakta kedua bahwa 8 dari 10 orang itu pada suatu saat pasti akan mengalami nyeri pinggang. Suka nggak suka kita pasti suatu saat akan nyeri pinggang. Kemudian kalau di Amerika itu datanya itu 58 juta rawat jalan setahun di nyeri pinggang dan nyeri leher. Dan banyak sekali secara impact ekonominya, impact-nya itu 80 juta hari kerja per tahun hilang karena keluhan nyeri pinggang. Nah, karena kita tahu bahwa apa aja sih yang bisa menyebabkan nyeri pinggang itu, mulai dari tulangnya, ototnya, sendinya, atau bantalannya. Nah, yang penting juga adalah namanya kelainan psikologis atau emosional kita. Keadaan emosi seseorang itu juga sangat mempengaruhi, bisa menyebabkan saling keterikatan antara nyeri pinggang dan emosi. Orang menyebabkan emosi jadi sakit pinggang, atau ada masalah bisa sakit pinggang. Dan kemudian sakit pinggang juga menyebabkan gangguan emosi. Kemudian bisa juga karena sebab-sebab medis yang lain seperti karena ada infeksi, ada inflamasi, ada penyakit-penyakit peradangan, kelainan imun, autoimun, lupus, dan sebagainya. Bisa menyebabkan nyeri pinggang. Nah, kalau kita lihat nyeri pinggang itu juga macam-macam jenisnya. Ada yang jenisnya yang berdenyut-denyut, ada yang pegel, ada yang seperti tusuk-tusuk, ada yang tumpul rasanya, atau ada yang tersayat-sayat. Nah, itu sangat dipengaruhi dari bagian mana yang terkena, apakah menyangkut tulang saja, atau ada peradangan, atau kena juga bagian sarafnya. Sehingga kalau misalnya ada kena sarafnya, biasanya menjalar dia. Dari pinggang menjalar sampai ke kaki. Atau dari leher menjalar sampai ke tangan. Itu menandakan kemungkinan ada keterlibatan saraf penekanan dari tulang pinggangnya tersebut. Kemudian juga kalau ada kesemutan dan kelemahan di tungkai. Kalau ada kesemutan, biasanya itu ada menandakan ada keterlibatan dari tekanan dari sarafnya yang diakibatkan gangguan dari nyeri pinggang tersebut. Nah, yang penting juga kita harus tahu apa penyebab gerakan-gerakan atau aktivitas apa yang bisa menyebabkan nyeri pinggang yang paling sering sama pasien tersebut. Apakah ada hubungan dengan posisi, apakah duduk terlalu lama dia sakit, kemudian yang paling sering kalau pas WFA itu antara pas saat duduk udah lama, nyeri dia pas saat bangun. Kemudian duduk lama, mas berjalan dia sakit. Kemudian kadang-kadang pas saat sakit dia kalau dibawa tidur sakitnya hilang. Nah, yang mesti diwaspadai adalah kalau dia saat tidur masih tetap sakit dia, berarti ada sesuatu. Kemudian ada nggak gangguan tenaganya terganggu, menjadi lemah kakinya, lemah tangannya, nggak sulit berjalan. Kemudian ada kalau tambah emosi dia, tambah sakit dia. Nah, itu biasanya harus kita gali lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat penyebab dari nyeri pinggang itu banyak sekali, mulai dari macam-macam, mulai dari degeneratif, bantalan sendi, kemudian bisa tumor. Nah, itu memang tugas dokter untuk mencari tahu. Saya rasa kita tidak usah bahas ini. Nah, ini dokter juga akan mencari tahu mulai kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang berobat, akan digali mulai dari sejarah historinya, kayak gimana nyerinya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik standar. Kemudian ini jenis seperti nyerinya seperti apa, apakah ada penjalaran, ada komponen neurogenik, saya rasa ini lebih ke arah medisnya. Nah, yang mesti kita ingat juga adalah berapa berat nyeri pinggangnya itu. Nah, namanya kita mencoba mengklasifikasikan, mengkuantifikasikan. Biasanya istilahnya adalah namanya kalau kita pakai untuk nyeri ini, karena nyeri ini adalah subjektif, hanya dia sendiri yang tahu.
sama seperti orang sakit gigi. Orang lain nggak kelihatan nggak sakit ya, giginya nggak apa-apa, tapi dia sendiri merasa nyut, nyut, nyut. Nah, sakit pinggang juga kayak gitu, hanya dia sendiri yang tahu. Nah, kita bilang, oh kamu nggak sakit pinggang, nggak kelihatan. No. Tapi dia sendiri, wah mau marah dia, menggerakkan sakit. Nah, di sini kita mencoba, karena ini subjektifnya besar, kita berusaha mengkuantifikasikan. Nah, di sini biasanya nyerinya itu kalau ini kita 0 sampai 10. Kalau ini sakit 9, 10 ini udah nangis-nangis dia. Kemudian kalau 1, 2 atau 0, 1 ini tidak ada nyerinya. Nah, kemudian kita coba melihat seberapa perih nyerinya itu apa 5, 6, 7, 8. Nah, nanti pasien dan dokter jadi punya bahasa yang sama. Nah, kalau kita lihat dari mencoba untuk kuliah anatomi dan kuliah kedokteran sedikit untuk Bapak Ibu, nah sumber nyerinya itu macam-macam sebabnya. Kalau kita lihat ini, kita ambil potongan tulang pinggang, ini ya kalau kita belah, Bapak Ibu pernah makan sop buntut, nah dibelah dua itu ada sarafnya, itu sebenarnya kayak sumsumnya kayak gini nih, di dalamnya nih ada sumsum saraf. Nah ini sarafnya, kalau ini kita lihat dari ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah ini kelihatan ini sarafnya. Nah ini kalau kita pas potongannya di bantalan, bantalan itu kayak diskus dia, kayak berlapis-lapis seperti ini. Nah nyeri itu biasanya paling sering itu berasal dari bantalan ini. Bantalan ini banyak mengandung saraf, tapi hanya di bagian luarnya saja. Kadang-kadang dia robek di sini saraf bantalannya sehingga nyeri dia merangsang. Kadang-kadang dia keluar di sini istilahnya penekanan di sini namanya HNP atau saraf terjepit istilah orang. Karena kita lihat di sini nih sarafnya kalau dia keluar seperti ini kelihatan di sini. Bisa juga nyerinya itu berasal dari sendinya sendiri. Kemudian bisa dari sarafnya ini. Bisa dari kualitas tulangnya. Bisa dari otot-otot di sekitar sini. Bisa juga sambungan antar tulang atau ligamentumnya. Nah, memang banyak sebabnya. Nah, itu memang tugas dokter mencarinya. Nah, ada hal-hal yang mesti untuk sebagai orang awam yang biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak akan bertanya, kalau dapat makan obat-obat tuh biasanya seperti apa? Nah, yang mesti kita ibu bapak ketahui ada beberapa pertanyaan yang harus ibu ajukan. Kenapa saya diberi obat ini? Bagaimana kerja obat ini? Nah, kalau dokternya komunikatif dan seharusnya dokternya juga akan menjelaskan dan ibu dan bapak punya hak untuk mengetahui apa yang dikasihkan sama bapak karena center dari pengobatannya adalah pasiennya. Nah, kemudian bagaimana kerjanya obat tersebut, aturan makannya seperti apa, ada efek sampingnya, ada nggak obat generiknya, kadang-kadang obat-obat tertentu sangat mahal harganya. Kemudian boleh dimakan nggak dengan obat yang lain, kadang-kadang ada pasien tertentu yang makan obat tertentu yang selalu makan seperti obat gula, obat darah tinggi, obat pengencer darah, terus bagaimana kalau saya hentikan obat ini, ada efeknya nggak? Kadang-kadang dokternya mengasih obat-obat lebih dari satu. Nah, obat-obatan apa yang biasanya sering diberikan sama dokter itu macam-macam. Biasanya bisa painkiller atau analgetik ya. Kemudian bisa dikasih obat penenang, kemudian anti radang, anti depresan atau anti ansietas seperti untuk mencegah kecemasan. Karena seperti kita tahu antara nyeri pinggang dan pikiran itu sangat terhubung. Kemudian juga kadang-kadang kita kasihkan untuk muscle relaksan atau untuk pelemas otot. Nah, apakah kalau seandainya setelah obat-obatan, kemudian kita biasanya berikan namanya fisioterapi, rehabilitasi. Biasanya dokternya nanti akan kirim ibu atau bapak ke dokter rehab. Nah, kalau tetap tidak bisa nyeri, sakitnya berkurang, biasanya kita lakukan tindakan, kita kontrol nyerinya itu. Biasanya dengan tindakan namanya intervensi nyeri. Jadi di dalam ruang ini kayak cath lab, ini di ruang untuk pasang ring jantung bisa kita pakai untuk kita modifikasi nyerinya itu. Kita kurangi nyerinya. Itu macam-macam. Biasanya kayak gini, ada
setelah kita tahu penyebab penyakitnya, misalnya karena ini adalah suatu peradangan atau karena ada saraf terjepit, bisa kita kasih suntikan di dekat sarafnya. Kemudian kadang-kadang kita pakai alat, ini namanya radiofrekuensi, kita coba modifikasi nyerinya, kita kurangi nyerinya dengan kita membakar saraf kecilnya, ya, saraf yang membuat dia nyeri kita matikan. Kemudian bisa juga obat salah satu sebab nyeri pinggang itu namanya osteoporosis. Osteoporosis itu artinya tulang yang tadinya padat, kita tahu bahwa tulang itu strukturnya seperti spons. Nah, jadi kayak beton. Nah, ininya sudah tidak ada tulangnya lagi, jadi rapuh seperti spons dia, seperti kapur. Nah, ini biasanya paling sering dialami oleh wanita, apalagi sudah mengalami menopause. Jadi nyeri tulangnya karena kadar kalsium dan kadar padatan tulangnya menurun. Nah, ini seperti ini kadang-kadang kalau yang sudah tidak bisa dengan obat-obat anti osteoporosis, kita lakukan juga penyuntikan semen di dalam tulangnya. Seperti Ibu lihat, Bapak lihat di sini, ini tulang ini dengan MRI kelihatan warna tulangnya berubah. Ini tulangnya ini banyak mengandung darah, ini patah di sini. Kemudian di sini patah, kelihatan di sini patah. Harusnya seperti ini. Nah, dengan alat ini kita masukin jarum, kita suntikin semen ke dalam tulangnya, sehingga baru padat lagi dia, nyerinya hilang. Nah, ini kalau kita lihat lah, kayak ada yang istilahnya nyeri saraf terjepit. Seperti apa? Dia biasanya nyeri pinggang dan menjalar sampai ke telapak kaki. Dan posisinya kadang-kadang kalau jalan tuh harus miring karena menahan sakit. Nah, ternyata kalau kita lihat dia gambarnya, itu bantalannya tadi itu keluar, pecah dia, sehingga menekan urat saraf ini. Nah, kalau kita lihat dengan MRI, ini urat saraf yang putih ini, mudah-mudahan pointer saya kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ada bantalan yang pecah ini, yang hitam ini yang menekan urat saraf. Kalau zaman dulu, itu dilakukan operasi model yang besar lah, dibuka lukanya 10 cm, dibuka tulangnya, dibor gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak seperti itu lagi. Kemudian ya penyebab nyeri pinggang yang paling sering adalah namanya facet joint. Jadi sambungannya, seperti Bapak dan Ibu biasanya ada nyeri karena lutut pengapuran. Nah, ini pengapurannya itu terjadi juga di tulang pinggang, tapi pengapurannya di sendi di sini. Antara tulang sama tulang itu bersambung dia di sini. Kita lihat di dalam ini kalau kita bedah tulangnya kelihatan normal itu sambungan tulangnya ini ada namanya tulang rawan bantalannya. Nah, dengan bertambahnya usia dan ternyata dengan pengausan seperti karena duduk terlalu lama, gerakan berlebihan atau ada cedera sehingga bantalan sendi ini sambungan antara tulang ini atau namanya kartilago atau tulang rawan ini lama-lama menipis dia, hilang dia. Kayak ban terjadi lama-lama menipis dia sehingga tulang ketemu tulang. Karena kalau tulang ketemu tulang sehingga tidak ada jadi fungsi pelumasan sehingga terjadi sakit. Nah, ada bagaimana cara mengatasinya? Biasanya saraf yang mempersarafinya sendi ini kita bakar. Sama kayak gigi, kalau orang sakit gigi nggak bisa dikendalikan lagi, kadang-kadang kita matikan sarafnya atau namanya istilahnya dirawat sarafnya. Nah, ini kalau kita lihat tulang normal, kayak gini. Tulang normal itu banyak bantalannya itu banyak mengandung air. Nah, ini kalau kita lihat ini ada yang robek dia, yang itu seperti kita lihat tadi. Kemudian bisa juga dia keluar bantalannya atau isinya keluar sama sekali. Nah, ini yang istilahnya kalau dengan MRI seperti saya bilang tadi normal nih bantalan kayak gini, ini urat sarafnya. Nah, ini bantalannya keluar menonjol ke belakang sehingga urat sarafnya kejepit. Nah, kadang-kadang kita lakukan terpaksa harus dilakukan operasi. Karena operasi yang paling penting adalah find the right surgeon sebelum Anda memutuskan untuk melakukan operasi. Kemudian selalu minta second opinion bahwa Anda sudah berada di tangan yang benar. Nah, untuk ini saya rasa tim kita di EK BSD itu kita siap untuk melayani
keluhan Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan teknologi yang baru, operasi itu juga tidak menakutkan. Kalau dulu orang takut operasi tulang belakang, operasi saraf. Kalau sekarang kita memakai hanya teknologi minimal invasif. Ini lukanya cuma kira-kira 1 senti. Dengan alat seperti ini kita masukinlah kamera. Dengan kamera kita lihat seperti ini, kita lihat dengan kamera kelihatan seperti apa operasinya. Ini saya lihatin suasana operasinya, kita memakai kamera, tulangnya kita bor, kita buka urat sarafnya, seperti itu. Kemudian ini juga dengan alat bantuan kamera kita tidak menakutkan seperti zaman dulu. Jadi darah-darah pun sudah tidak ada lagi. Terus kalau ada urat saraf yang terjepit, yang seperti ini kita lihat saraf mana yang menjepit, ini bantalannya, ini ada bantalannya yang keluar, ini kita ini urat saraf terjepit karena bantalannya terjepit. Nah, seperti itu. Maaf. Nah, sama seperti itu. Sampai kita lihat mana urat sarafnya, saya hanya mau menunjukkan ilustrasi bahwa operasi sekarang tidak seperti operasi berapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu operasi itu menakutkan, dipasang pen, lukanya 10 cm, dirawat di rumah sakit 1 minggu, masuk ICU kan gitu kan. Nah, dengan operasi yang minimal kayak gini sekarang sangat-sangat convenient sama pasiennya. Nah, kapan perlu operasi? Nah, yang paling penting itu adalah tanda-tanda operasi itu kalau ada sakit pinggang yang biasanya menjalar dia. Menjalar ke kaki lebih dominan ke nyeri pinggang. Kemudian kapan kita operasi? Kalau dengan biasanya dokter tidak akan selalu langsung menyarankan Bapak Ibu operasi. Pasti ada terapi-terapi non-operatif dulu. Nah, itu tadi pakai obat-obatan, pakai rehabilitasi, kemudian intervensi namanya, kita suntik, kita lakukan modifikasi. Kemudian kalau perlu dipasang alat-alat, dikasih korset, dan sebagainya. Kemudian kapan juga dioperasi harus pas antara keluhan dan MRI dan penunjangnya. Jadi jangan buru-buru, kalau ada dokternya memastikan dan menyarankan operasi, selalu konfirmasi dulu. Kemudian kalau kapan dioperasi? Kalau sudah nyeri fasnya tadi itu sangat mengganggu. Jadi sudah mengganggu kualitas kehidupan Bapak dan Ibu. Kemudian selalu tanyakan sama dokternya, kenapa saya harus dioperasi? Adakah alternatif lain? Berapa lama operasinya? Keuntungannya? Kalau saya tidak dioperasi seperti apa? Ada resikonya? Apakah nama prosedurnya seperti apa? Bagaimana cara operasinya? Apa harapannya? Berapa biayanya? Apakah pakai alat? Dipasang pen apa enggak? Apakah dikakukan? Apa masih bisa bergerak seperti biasa? Nah, seperti itu semua pertanyaan-pertanyaan seputar operasi mesti Bapak dan Ibu tanyakan sama dokternya saat diskusi. Kemudian juga berapa lama pemulihan, apakah ada disabilitas, ada gangguan saya setelah operasi, kemudian apakah saya harus direhab, kapan saya bisa kembali kerja. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab oleh dokternya. Nah, saya rasa mungkin presentasinya cukup sekian, karena kalau saya terlalu panjang, mungkin udah banyak juga nih, karena lebih banyak ke teknis medisnya. Stay safe, stay healthy, mungkin nanti akan dipandu sama moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Syafruddin. Wow, luar biasa, Dok. Saya pas di bagian video tuh saya sih nggak takut sama darah ya, Dok. Cuman jadi ikut ngilu. Jadi tadi sesekali saya nunduk. Kebayang kalau badannya rasanya diolek-olek gitu ya, Pak ya? Iya, karena gini, Dok. Saya termasuk yang senang banget olahraga. Mungkin seperti sekarang lah, tapi intensitas atau frekuensi olahraganya tidak seperti 3 tahun 4 tahun yang lalu. Karena saya pernah mengalami hamstring, Dok. Oh, hamstring. Ya, Oke. saat saya main basket dan bola ya. Jadi itu sampai dicek di MRI. Itu tuh yang berhubungan sama urat dan otot tuh saya langsung rasanya ngilu. Makanya tadi pas
seperti flashback lagi dong. Seperti di ruangan waktu itu. Jadi makanya pas tadi dokter memaparkan itu, melihatkan video itu saya langsung Ya, ya. saya nggak tahu Kalau nih. bagi Oke. orang awam kayaknya tuh dunia kedokteran ini sangat-sangat menakutkan gitu ya. Iya. Tapi tadi ada sesuatu yang menarik, Dok. Ya. Kalau saya sendiri, ini mungkin saya membuka untuk Q&A ya, sebelum Ya. nanti kita persilakan buat Bapak dan Ibu semua di sore hari ini. Dok, kalau misalnya kita sedang olahraga nih, Dok, mungkin dengan frekuensi ya setengah jam lah, ya setengah jam, 30 menit. Terus kadang kalau setelah olahraga, terus kita langsung duduk, itu baik nggak sih, Dok? Oke. Jadi ya konsepnya gini, Mas. Jadi olahraga itu harusnya dia ada fase warming up, ada fase cooling down. Nah, di tengah-tengahnya itu barulah aktivitas yang olahraganya gitu kan. Biasanya 10 menit, setengah jam, 10 menit lagi gitu. Jadi misalnya kita ada warming up. Kenapa? Karena itu tadi untuk mencegah cedera selama olahraga itu. Yang seperti Mas alami itu, Mas Aditya alami itu kan hamstring, cedera hamstring. Jadi kalau hamstring itu otot di paha bagian belakang. Kalau depan namanya quadriceps karena ada 4. Nah, itu sama. Jadi sistem otot ini seperti kayak tali lah ya. Ada tali plastik itu. Kalau langsung ditarik itu getas dia putus. Jadi harus dikasih ini dulu, diapakan, dibikin fleksibel gitu, Mas. Baik. Nah, begitu juga kalau kita dari yang maksimum gerakannya ototnya atau sendinya terlalu maksimum, badannya belum dingin, langsung duduk itu kurang bagus juga. Karena itu tadi harus ada cooling down. Karena secara fisiologis kita secara faali kita itu memang kalau ada itu harus ada cooling down-nya supaya otot yang tadinya tengah tegang-tegang itu langsung berhenti, dia kaku dia. Nah, jadi tetap harus ada proses warming up dan cooling down. Dan itu sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita tidak memberikan perhatian khusus sehingga sering terjadi cedera olahraga. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau duduknya sendiri secara fisiologis tidak masalah, tapi mungkin proses cooling down-nya yang lebih saya tekankan. Oke. Gitu, Mas Adit. Thank you Dok. Dok, ada pertanyaan nih Dok masuk di chat box kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Dok, jika sudah terdiagnosis nih oleh dokter bahwa di tulang belakang terdapat robekan atau bantalan. Aduh, itu tadi yang saya lihat tuh. Mengerikan. Apa ada second opinion selain operasi? Nah, gimana tuh, Dok? Jadi gini, kalau seperti saya bilang tadi, jadi nyeri itu sangat subjektif satu. Jadi hanya pasien tersebut yang tahu. Jadi jadi yang menentukan kapan harus dioperasi itu mulai dari nyerinya. Nyerinya itu yang tadi kita coba mengkuantifikasi separah apa sih nyerinya. Kalau ada robekan tapi nyerinya hanya ringan-ringan saja, tidak mengganggu kehidupannya, saya rasa nggak usah diapa-apakan. Karena sama kayak gigi bolong sedikit ya aslinya jaga-jaga aja, jangan makan manis gitu ya. Tapi kalau sangat setiap saat, kalau saya ibaratkan gigi tadi, sakitnya itu wah nungging-nungging kesakitan aja terus, wah harus kita lakukan sesuatu. Dari nyeri. Kemudian dari separah apa dia? Separah apa? Ada gangguan sarafnya enggak? Kalau hanya nyeri di pinggang saja, tidak menjalar, tidak sampai kesemutan, tidak ada gangguan kesemutan, tidak ada gangguan kencing, gangguan buang air besar, ya artinya tidak ada tanda-tanda yang berbahaya lah ya. Artinya red flag. Artinya kalau di kedokteran itu istilahnya ada bendera merahnya. Kalau nggak ada tanda-tanda bahaya gitu, kita masih bisa nunggu. Yang ketiga,
apakah perlu dioperasi? Perlu, harus dilihat MRI-nya juga. Dengan artinya dokter yang menyarankan operasi harus menilai Bapak, separah apa Bapak, separah apa MRI-nya. Kadang-kadang MRI-nya nggak ada apa-apa, tapi bapaknya atau pasiennya kesakitan sekali. Mungkin ada sebab lain yang harus dicari, gitu loh. Jadi karena kadang-kadang kita berurusan sama nyeri. Nyeri itu kadang-kadang kita belum pasti 100% dokternya habis operasi hilang nyerinya loh. Kan gitu. Nah, poin keempat saya mau kasih tahu bahwa dengan metode-metode sekarang ada yang sebelum Bapak melakukan tindakan operasi ada tadi yang namanya intervensi. Mungkin kita blok sarafnya dulu, kita suntik ke sana dulu, atau kita modifikasi dengan radiofrekuensi. Jadi jump to untuk operasi saya rasa sih last resort ya. Jadi sebelum kita memutuskan dan dokternya memutuskan untuk operasi dan bapaknya memutuskan operasi, saya rasa sebaiknya dicoba dulu. Dan satu lagi poinnya adalah berapa lama sudah sakitnya. Kalau sakitnya baru 2-3 minggu, di bawah 3 bulan, saya rasa jarang sekali memerlukan tindakan operasi. Tapi kalau udah tahun-tahunan gitu terus saja, ya sebaiknya memang kita sarankan. Jadi memang sangat case by case. Nah, mungkin suatu saat Bapak punya MRI, bisa sharing atau datang ke Eka Hospital, kita berdiskusi. Nah, karena tiap dokter punya pengalaman dan punya pandangan sendiri dan punya expertise masing-masing. Mungkin kalau dokternya nggak pernah melakukan tindakan intervensi, langsung mungkin sebaiknya pasang alat apa. Nah, jadi kan masing-masing punya pengalaman. Ya. Jadi saya rasa seperti itu. Karena yang jelas, kalau hanya nyeri saja dan tidak ada gangguan ke sarafnya, itu masih bisa tanpa operasi. Mungkin kabar baiknya seperti itu ya Pak. Baik, baik. Ya. Terima kasih Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk nanti ke session berikutnya. Mau tanya Dok, ini sudah sebulan nih, sekitar bahu saya sangat sakit. Dan 3 hari ini saya cenderung pusing nih, dan nggak hilang-hilang pusingnya. Apakah terkait dengan sakit di sekitar bahu saya ini, kalau menunduk juga sakit sekali tulang belakangnya. Nah itu Dok, gimana tuh? Apakah itu relate Dok? Antara bahu, sakit, sama pusing? Bisa. Oke. Bisa iya, bisa tidak. Jadi memang, nah ini tugas dokternya mencari tahu apakah ada namanya cervicogenic headache gitu. Jadi memang nyeri-nyeri kepala itu yang disebabkan oleh nyeri di bahu dan di leher. Nah, apakah ada berhubungan apa enggak? Itu harus dicari. Belum bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan lanjutan lah ya, seperti apakah dilakukan MRI, CT scan atau X-ray. Nanti ternyata memang ada urat terjepit. Bisa terjadi sakitnya sama seperti situ. Bisa juga enggak, ada penyakit yang berbeda. Bisa saja sakit kepala biasa atau juga ada penyakit yang lainnya, mulai dari tekanan darah tinggi atau headache biasa atau nggak ada migrain. Kemudian ada penyakit misalnya nyeri di bahunya, ada peradangan, mulai dari namanya peradangan sendi, akromion, kemudian namanya impingement syndrome. Jadi banyak sekali variasinya. Ya, jadi kalau cuman satu hal yang mau saya kasih tahu sama Bapak, kalau sangat mengganggu dan menetap 3 hari ini, memang baru 3 hari kan? Nah, coba dulu biasanya makan painkiller, sama yang paling gampang mungkin kalau Bapak ada tensi, coba ditensi aja. Kalau tensinya aman, painkiller, makan. Nah, yang kita nggak mau kan yang berbahaya tuh ada tensinya ya, ada sakit kepala itu karena ada tensi, itu yang kita mesti hati-hati. Karena ada stroke apa kan, kalau misalnya sakit kepala yang lain masih bisa menunggu. Nah, kalau misalnya bahunya sakit, kepalanya sakit, coba makan painkiller yang kuat. Kalau mungkin yang paling ringan, mungkin Bodrek, paracetamol. Kalau nggak bisa, mungkin bisa metamizol ya, maka neuralgin. Kalau nggak bisa juga mungkin naik lagi, yang lebih kuat lagi, seperti proneuron. Kalau nggak bisa lagi, mungkin ditambah yang lebih kuat lagi, Celebrex, ditambah ini. Jadi memang
Kalau saat pusing sekali itu nyeri atau muter-muter. Nah ini juga harus ditarik lebih lanjut. Memang kalau udah 3 hari berturut-turut ada, sebaiknya jangan dibiarkan. Nah gitu. Mungkin tidak ada salahnya Bapak ke rumah sakit gitu. Tapi kalau mau ada peralatan medis di rumah kayak tensimeter, bisa dicek dulu, makan obat yang 3 hari, makan dulu obat yang self medicated ya, mulai dari paracetamol namanya, mulai dari Naspro dan berbagai banyak macam-macamnya, boleh, nggak ada masalah. Baik. Gitu Pak. Oke, baik Dok. Wah, ini berarti sangat teknikal banget ya Dok ya. Iya. Hal-hal nyeri ini nih sangat teknikal banget. Nah, jadi kalau saya boleh tanya lagi Dok, ini juga mau sedikit bertanya nih, sambil kita tunggu pertanyaan yang lain dari para audiens. Olahraga apa sih Dok yang tepat apabila nih sudah terlanjur, tadi kan seperti dokter sudah memaparkan gambar atau foto apabila bantalan sudah sobek atau mungkin itu terjadinya ada penyempitan dari saraf dan lain-lain. Olahraga apa sih Dok yang cocok dan kira-kira lingkungan atau rumah tuh bisa mempengaruhi juga nggak Dok? Atau mungkin layout hunian atau apa itu kira-kira ada hubungannya nggak Dok? Ya, jadi gini, Mas Adit. Yang konsepnya adalah kalau udah ada gangguan nyeri pinggang, sebaiknya olahraganya yang namanya low impact. Low impact tuh yang ringan, low impact tuh yang berat tuh seperti misalnya main bola kaki, jogging dalam jangka panjang, ya, itu low impact. Nah, kalau udah mengalami nyeri pinggang, itu olahraga yang paling disarankan itu sebenarnya berenang. Kalau dia berenang, saya rasa di Akasa ada kolam renang ya. Nah, jadi kalau misalnya berenang, itu kelebihannya pasti dia seluruh ototnya itu menguatkan otot pinggang. Nah, minimal 15 menit sampai setengah jam, 4 sampai 5 kali seminggu, itu sangat-sangat baik untuk tulang belakang. Nah, olahraga kedua adalah yang bagus juga adalah namanya minimal jalan. Jalan itu brisk walking ya. Jadi bukan jalan biasa. Jadi jalan tapi kita jalan cepat. Jalan cepat ya Dok ya. Ya, karena namanya ada efek aerobiknya ada, dan tapi dia aman, tidak low high impact. Nah, itu dua itu. Olahraga yang sangat disarankan. Jadi ada olahraga yang lain tapi harus hati-hati kayak yoga, itu kalau nggak biasa malah jadi sakit ya. Atau bersepeda harus hati-hati karena posisinya. Tepatnya kalau untuk berenang Dok, kira-kira wajarnya atau sebaiknya tuh berapa menit Dok? Ya mungkin tolerated ya. Jadi kalau iya, kadang kan kita suka excited ya kalau udah ada sesuatu hal yang pengen kita sembuhkan diri sendiri, kita terkadang excited nih. Kadang kita terlebih, wah kata si dokter Syafruddin bilang berenang bagus. Nah, tapi kita excited, akhirnya kita lupa. Nah, ini kita perlu tahu juga nih, Dok. Kira-kira durasinya berapa, Dok? Ya. Kalau durasinya itu antara 15 menit sampai setengah jam. Tapi yang paling penting adalah konsistensinya. Jadi sering dikerjakan. Nah, jadi lebih bagus daripada 2 jam tapi sebulan sekali. Wah, itu malah berat. Jadi dia sebenarnya gayanya apa saja, tapi yang paling bagus mungkin gaya gaya bebas sama gaya dada. Karena kalau yang gaya kupu-kupu itu agak berat ya secara fisiologis dia. Nah, menyangkut pertanyaan apakah ada lingkungan ya atau tempat tinggal tadi ya. Jadi nah memang ada lingkungan-lingkungan tertentu. Kalau kita ada dari pinggang itu memang sebaiknya modifikasi, Mas. Modifikasi itu artinya jangan taruh barang-barang yang tinggi-tinggi, ngambil sesuatu atau ngangkat barang-barang itu harus dihindari kalau yang berat-berat. Kemudian kalau bisa rumahnya atau kamarnya jangan di atas, jadi jangan sering naik turun tangga. Nah, karena naik turun tangga itu bisa mempengaruhi
sakit pinggang. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati, apalagi ininya tidak user friendly, artinya tangganya itu ada yang tuh nggak nyaman tuh orang tuh kalau nggak apa, harusnya kan 20 cm 20 cm naik tangga itu, ada yang tinggi-tinggi atau seperti itu. Tapi saya rasa di Akasa semua huniannya pasti modern, ada lift semua ya pasti. Nah, Iya jadi, dok. Nah ini kan jadi berpengaruh sekali dok. Tadi dokter sudah memaparkan begitu banyak tips dan trik, bahkan sampai kepada kita harus olahraga dengan durasi berenang tuh yang sewajarnya, tapi ada memiliki konsistensi atau lebih intensitas lebih sering ya dok ya, dibanding berhenti terus habis itu olahraga lagi seperti itu. Nah menyangkut hunian atau lingkungan, saya sendiri nih dok, di rumah saya kan saya sebenarnya senang olahraga, tapi di rumah saya ini cukup jauh dengan clubhouse. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu di-keep apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknikal yang berhubungan dengan nyeri pinggang, tolong di-keep ya. Setelah ini saya akan masuk ke dalam materi, Dok, yang tadi sudah dokter sampaikan bahwa kalau kamar tuh jangan di atas. Saya jadi kepikiran, Dok. Waduh, kalau gitu apa saya harus merubah layout atau bahkan apa saya harus moving ya ke hunian yang lebih compact tapi aman, karena jujur saya sendiri hamstring saya dok, hamstring di bagian paha saya sebelah kanan itu terkadang suka sekali nyeri, terkadang suka sekali timbul sakit banget, terkadang hilang, tapi terkadang kalau udah timbul sakit banget itu sampai berhari-hari dok. Nah, apalagi hunian saya, rumah saya, kamar saya di atas, dok. Kamar saya di atas, jadi cenderung kadang suka turun naik. Kadang kalau ada yang lupa di bawah, tas, laptop, apa segala macam mesti bawa. Aduh, kayaknya mager. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan para audiens yang terhormat, ya, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Karena apa? Kita akan masuk ke dalam produk yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan. Kenapa? Karena ini berhubungan sekali dengan materi yang tadi Dr. Syafruddin telah paparkan, dan kita mendapat ilmunya sangat sekali teknikal, sangat sekali luar biasa ya, dan tetap di-keep pertanyaan-pertanyaan tentang nyeri pinggang, tentang tulang belakang yang dialami Bapak Ibu saat ini. Jangan kemana-mana, karena saya akan masuk ke dalam produk yang bisa mewakili seperti apa nih ya, produk compact dari apartemen Akasa Pure Living BSD City, persembahan dari Sinarmas Land dan Dwijaya Karya Development. Untuk itu boleh dibantu Pak Cesar untuk materinya. Ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu audiens terhormat, pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa ya, kita akan melihat ini salah satu hunian yang compact. Tadi kalau Dr. Syafruddin bilang kalau olahraga tuh yang bagus jangan yang berat-berat. Kalau sudah mengalami nyeri tulang belakang atau kalau sudah mengalami sakit atau suka nyeri, nah ini harus olahraga katanya berenang. Nah, saya suka sekali berenang, tapi berhubung rumah saya cukup jauh dari kolam berenang, nah saya mau bantu Bapak Ibu untuk menyaksikan seperti apa hunian yang dekat sekali dengan kolam berenang, nggak perlu naik turun tangga, hanya gunakan lift, dan nggak perlu jauh-jauh ke clubhouse, atau nggak perlu jauh-jauh ke kolam berenang. Karena apa? Tinggal tap kartu aksesnya, tinggal turun. Itu sudah langsung ke kolam berenang, ada jogging track, bahkan ada fasilitas-fasilitas lainnya. Baik, saya akan mulai. Ini BSD City adalah kota dengan kota satelit ya, bahwa Sinarmas Land tidak hanya mengembangkan skala project, tetapi Sinarmas Land mengembangkan skala township, yang dimana BSD City mempunyai land bank sekitar 6.000 hektar dan sudah didevelop di kurang lebih 3.000 hektar. Nah, kita masih ada land bank 3.000 hektar yang belum didevelop. Seperti apa? Next. Ya, kalau kita lihat ini transportasi dan aksesnya, bahwa semua sudah
terintegrate dan sangat-sangat menjadi dekat terhubung dengan BSD City. Kita mau ke Jakarta Utara, kita mau ke Jakarta Barat, kita mau ke Jakarta Pusat, kita mau ke Jakarta Selatan, bahkan kita mau ke Bogor sekalipun, ke Cibubur, Jagorawi, sampai ke Bandung, bahkan luar kota. Ini kalau saya lihat seperti ini, transportasi dan akses di BSD City udah nggak ada yang ngalahin. Karena apa? Semua menjadi terasa dekat. Next. Ya, ini master plan Bapak Ibu dari BSD City. Ya, kalau kita lihat BSD City dibagi ada 2 wilayah, Barat dan Timur. Dan tentunya Bapak Ibu kalau mau ketemu Pak Dr. Syafruddin, beliau standby di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, nah itu di wilayah timur, nggak jauh juga dari Akasa Pure Living. Jadi sama-sama berada di wilayah timurnya BSD City. Oke, next. Ya, ini BSD City tahap 1, Bapak Ibu. Ya, kita sudah bisa melihat bahwa ini di wilayah timurnya ada teras kota, ya ada Eka Hospital juga. Nah, ini kalau mau cari Pak Dr. Syafruddin mau konsultasi tulang belakang lebih lanjut, nah bisa ketemu beliau di sini nih, Rumah Sakit Eka Hospital, nggak jauh dari Akasa. Kemudian ada Wisma BCA, ada BNI Plaza, ada BRI Office, ITC BSD, ya masih banyak lagi, ada pusat hiburan juga Ocean Park. Next. Ya, ini BSD City tahap 2-nya berada di pusat, Bapak Ibu. Ini adalah CBD, ya, Central Business District-nya dari BSD City. Karena apa? Ada The Breeze, ada Sinar Masland Plaza, ada GOP, ada Mall Ion. Ya, next. Ya, next. Ya, ini BSD City tahap 3 ya Bapak Ibu, kurang lebih ada 2.500 hektar dan ini menjadi future development yang akan dikembangkan. Kita tahu bahwa kalau sudah ada future development seperti ini, nantinya BSD akan seperti Jakarta. Kenapa? Kita bisa lihat wilayah Menteng, Pakubuwono, itu sudah tidak ada per meternya 50 juta, 60 juta. Semuanya di atas 60 juta, bahkan 100 juta per meter pun ada. Nah inilah menjadi Sinar Masland menjadi kota township di Tangerang Selatan karena bukan lagi membangun skala project, tetapi kita membangun skala township, yang dimana education hub, kemudian business hub, terus kemudian ada lagi rumah sakit, semuanya pendidikan, semuanya terintegrated. Jadi semuanya saling terhubung dari kita awal lahir sampai bahkan masa tua menikmati segala fasilitas yang disuguhkan oleh Sinar Masland tentunya di BSD City. Ya, next. Ya, dengan visi misinya adalah live, learn, work, play. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dari mulai kita hidup, ya, dari mulai kita belajar, dari mulai kita bekerja sampai bermain, ya, semua kebutuhan Bapak Ibu di BSD City ada semuanya. Jadi Bapak Ibu udah nggak mesti pusing lagi, udah nggak harus, waduh nanti saya kalau butuh ke rumah sakit yang deket di mana ya? Jangan khawatir. Solusinya datang ke Eka Hospital BSD. Ya, next. Ya, ini salah satu tempat favorit juga di BSD City, yaitu Indonesia Convention Exhibition atau yang kita sebut dengan ICE ya. Jadi di ICE ini mengadakan segala event-event besar, tentunya seperti konser musik, Gaikindo, Auto Show ya, ada Big Bad Wolf, pameran buku yang 24 jam. Ini yang menurut saya sangat amazed sekali karena banyak orang beli buku jam 1 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi ya di Big Bad Wolf. Terus kemudian ada ICE Festival ya, Disney. Next. Ya. Dan di BSD juga kita ada yang namanya bisa dibilang kompleks digital hub, di mana itu merupakan salah satu Silicon Valley ya pertama di Indonesia dan tentunya ada di BSD City. Kenapa? Di sana ada Smartfren, MyRepublic, ya Unilever, terus kemudian HP, ya kemudian Apple iOS Developer Academy, terus kemudian ada juga
universitas-universitas ternama seperti Prasetya Mulia, Atmajaya, Monash University, ya, kemudian ada Traveloka, ya, kemudian ada Dana, Grab, semuanya banyak ada di Komplek Digital Hub, yang tentunya nggak jauh dari Akasa Pure Living. Hanya sekitar kurang lebih 10 menit. Next. Ya, kita masuk nih, Bapak Ibu dan semuanya, dan para tim semua dari Eko Hospital dan Akasa, dan tentunya Pak Dr. Syafruddin, ini saya menjawab dan saya udah tahu nih, saya udah memastikan pilihan apa hunian yang cocok buat saya dengan karakter saya yang suka olahraga, tapi nggak perlu naik turun tangga. Nah, tentunya Bapak Ibu penasaran kan? Yuk kita simak. Ini dia Akasa Pure Living at BSD City. Ya, Bapak Ibu, next. Ya, ini Bapak Ibu, kita adalah hunian vertikal dan berdiri di BSD Timur dengan master plan kita lahan di atas 2,8 hektar, di mana kita akan punya 6 tower. Saat ini sudah ada 2 tower berdiri. Kalau Bapak Ibu lihat ya di materi share screen saya, Kaliana Tower ini sudah berdiri, sudah ready. Kirana Tower juga sudah ready. Jadi kedua tower ini okupansinya sudah di 70 sampai 80% Bapak Ibu. Dan di tahun 2020 kita sudah serah terimakan sekitar 1.100 unit. Ya, jadi ini bukan apartemen kosong yang tidak ada penghuninya, tetapi ini sudah ada kehidupan. Ya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah Tower Kamaya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita nampak lihat seperti ini ada kolam berenang, dan di Tower Kamayanya ada lapangan basket nih Bapak Ibu. Jadi ini adalah hunian modern minimalis yang menawarkan fasilitas lengkap. Tentunya ini fasilitas yang semuanya serba olahraga, Bapak Ibu. Ya, next. Ya, ini lokasi kita berada di timurnya BSD, tidak jauh juga dari Eka Hospital, dan tidak jauh dari Tol Jor BSD Jagorawi. Ya, next. Ya, baik. Ini fasilitas modern kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mewakili dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu yang ada minat untuk investasi di properti atau membeli properti, Bapak Ibu harus paham yang namanya 4C. C yang pertama adalah company. Nah, kalau dari secara company, kita adalah Sinarmas Land dan Sinarmas Group ya, tentunya bersama Eka Hospital. Nah, Akasa sendiri dikembangkan oleh Sinarmas Land dan Dwi Jaya Karya Development, yaitu developer terpercaya dan sudah banyak proyek-proyek yang dikembangkan di BSD City, bahkan di luar kota juga. Jadi kalau C yang pertama adalah company. C yang kedua tadi kita bisa lihat location. Ya. Secara lokasi kita sangat strategis. Nah, kemudian C yang ketiga konsep. Nah, ini yang saya mau kupas tuntas nih konsepnya. Konsepnya kita adalah mixed use integrated. Jadi kalau Bapak Ibu turun paling bawah, ini kita ada F&B. Ya, ini ada food and beverage. Jadi ada tempat makan di sini. Ini adalah area komersial kita. Ya, kemudian kita bisa hangout di sini, kita bisa kongko di sini, ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu naik satu lantai ke lantai 2, ini adalah fasilitasnya, kolam berenang. Ya, kolam berenang kita cukup besar, dibagi 2, ada yang untuk anak-anak dan ada yang untuk dewasa. Kemudian ada jogging track juga, dan kita dipenuhi oleh yang namanya taman. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada nursery park, ada discovery park, ada digital park, ada refleksiologi park. Semuanya serba park. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin memulihkan ya supaya tidak stres, karena kan tadi bahaya banget. Stres itu bisa memicu ke nyeri pinggang, ke sakit pinggang. Nah, jadi supaya Bapak Ibu nggak stres, nah Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Akasa Pure Living. Next. Ya, ini fasilitasnya yang kita punya Bapak Ibu. Bukan hanya gambar 3D, tetapi ini real. Foto yang kita ambil ya Bapak Ibu. Ya, silahkan. Next. Ya, ini adalah foto realnya yang kita ambil.
ya secara nyata bahwa sudah ada kolam berenang berukuran sangat luas, ya tentunya bersih dan nyaman. Kemudian didekorasi tanaman-tanaman hias yang mengelilingi kolam berenang. Jadi sangat-sangat asri sekali. Next. Ya, ini ada barbecue areanya juga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau kumpul bersama keluarga, ya merayakan birthday party dan lain-lain, nggak perlu cari tempat-tempat barbecue di luar, ya cukup di sini. Oke, next. Ya, ini tempat gym ya, fitness center. Nah, ini cocok sekali nih. Mungkin yang nyeri pinggang boleh treadmill ya dengan jogging cepat, nggak usah lari juga ya, tapi jalan cepat aja. Oke, ini lengkap sekali dengan fasilitas alat gym yang lengkap. Next. Ya, tentunya Bapak Ibu, keluarga muda atau eksekutif muda, nggak usah perlu khawatir karena apa, di Akasa Pure Living ini merupakan hunian sangat-sangat family sekali. Karena kita memikirkan arena bermain dari anak-anak, ya supaya anak-anak tidak berkeliaran kemana-mana, bisa diatur, gampang diatur, tidak sering juga main gadget, bawa ke sini. Ya, di sini kita ada children playground, ya fasilitas children playground yang aman dan nyaman untuk anak-anak Bapak Ibu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nih keluar apartemen untuk cari arena bermain untuk anak. Next. Ya, di sini ada thematic garden nih. Nah, ini pas sekali nih. Saat ini menjadi kebutuhan kita semua ya, bahwa berjemur atau sunbathing lah kalau bahasa gaulnya sekarang ya, untuk menghilangkan nyeri-nyeri. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan thematic garden ya, karena apa? Dimanjakan dengan beraneka tanaman ya yang dibentuk hewan-hewan. Ada kanguru, kemudian ada rusa, ya kemudian ada lion, singa. Jadi ini menjadi tempat fasilitas sekaligus instagramable banget ya untuk foto-foto. Dan tentunya nih kalau Bapak Ibu ke thematic gardennya Akasa, dari sunrise sampai sunset itu cantik sekali. Next. Ya, ini nursery parknya. Jadi yang suka bercocok tanam seperti tanaman-tanaman cabai, ya, kemudian ada sawi, selada, kemudian ada buah-buahan seperti jambu, belimbing dan lain-lain. Bapak Ibu bisa menghabiskan waktu nih di nursery park. Kata siapa orang investasi properti di apartemen atau beli apartemen nggak bisa bercocok tanam? Nah ini Pak Dr. Syafruddin menjadi salah satu alasan saya minat sekali tinggal di Akasa. Kenapa? Karena ada nursery parknya Pak. Jadi tidak memicu stres. Karena apa? Saya senang sekali bercocok tanam, ya, memupuk, menyiangi, gitu Pak Dokter. Ya, jadi kita bisa bawa bibit ya anytime kapanpun kita bawa bibit ya, kita beli bibit karena bibit itu murah, ya udah kita tanemin dan dari developer sudah disediakan nih ada box-boxnya ya. Jadi ada box-boxnya kalau kita mau tanam cabai, selada, sawi, caisim, pakcoy, wah ini senang sekali ya. Jadi serasa tinggal di landed walaupun kita tinggal di hunian vertikal. Next. Ya, next. Nah, ini jogging track nih. Ini juga salah satu favorit, mungkin salah satu favorit Bapak dan Ibu dan Pak Dr. Syafruddin juga ya, bahwa jogging saat ini sangat dibutuhkan, apalagi kita tinggal di apartemen. Nah, kayak saya, mungkin saya agak riskan nih kalau saya jogging di tempat kediaman atau sekitar rumah saya. Karena apa? Kalau saya jogging sudah lumayan jauh, itu banyak sekali kendaraan yang warawiri. Ya, tapi kalau di sini aman, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Ya, Bapak Ibu di Akasa Pure Living, jogging track-nya sambil menghirup udara segar. Karena apa? Di sekitar area Akasa BSD, di BSD City ya, di sekitar area di Akasa, banyak sekali penghijauan. Jadi kalau beli unit Akasa, bonusnya O2 atau oksigen. Ya. Next.
Nah, ini surrounding-nya ya. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas eksternal di Akasa, dan kita bisa lihat ada Rumah Sakit Eka Hospital. Jangan lupa nih, Pak Dr. Syafruddin. Dok, boleh tahu nggak dok, Pak Dokter kalau praktek setiap hari apa dan jam berapa dok? Supaya Bapak Ibu terinfo nih. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu? Ya, tapi jamnya itu ada yang siang, ada yang pagi. Mungkin nanti bisa dilihat di Instagramnya, IG-nya Eka Hospital. Oke, di IG-nya atau Eka Hospital. Tanya ke customer service-nya. Oke, baik. Senin sampai Sabtu tuh Bapak Ibu. Ya. Dicatat Senin sampai Sabtu dan dicek di IG-nya di jam-jam tertentu. Intinya di hari Senin sampai Sabtu. Nah, bayangin, harusnya Pak Dr. Syafruddin hari ini praktek. Tapi thank you banget nih, Dok. Buat kita semua, ya Pak Dokter mau rela untuk hadir nih, ya menemani kita semua. Ngabuburit bareng nih. Oke, next. Ya, kalau tadi kita sudah melihat surrounding dari sekitar Akasa Pure Living, ada Eka Hospital, ada teras kota, ya secara tempat hangout, entertain, rumah sakit, pendidikan, ada Al-Azhar BSD juga dekat. Nah ini nggak kalah juga, ya bahwa di Akasa Pure Living juga dekat dengan The Breeze, kemudian Prasetya Mulia, dan juga Autoparts. Ya, ini pusat mobil ya, untuk servis mobil atau mencari aksesoris untuk mobil ya bisa di Autopart BSD. Next. Ya, ini Bapak Ibu untuk interior show unitnya ya dari Akasa Pure Living. Next. Ini cocok sekali untuk keluarga muda ya, dan ini cocok sekali untuk eksekutif muda nih ya. Jadi tidak perlu cari kos-kosan. Ya, kalau bisa atau mampu beli, ngapain sewa? Nah, ini cocok sekali nih layoutnya nih ya. Jadi cocok sekali dengan layout WFH. Karena apa? Untuk studio kita sudah dilengkapi dengan fasilitas balkon. Jadi kita bisa melihat kesejukan, merasakan kesejukan udara, kita bisa melihat sunset, melihat sunrise, ya luar biasa sekali. Next. Ya, ini untuk satu bedroomnya Bapak Ibu. Dan ini juga cocok untuk keluarga muda atau eksekutif muda. Next. Ya, ini untuk yang two bedroomnya. Dan ini cocok sekali untuk keluarga muda. Ya, jadi nggak perlu khawatir yang punya satu anak atau dua anak. Ya, Akasa Pure Living memberikan hunian idaman bagi semua generasi. Next. Ya, kita sedang ada program namanya Wish for Home ya. Wish for Home itu sesuai dengan yang selama kita alami dari tahun lalu sampai sekarang, WFH. Ya, ini lagi ngetren banget nih. Kalau Bapak Ibu datang ke BSD atau keluar dari Rumah Sakit Eka Hospital, ya di sekitaran BSD banyak sekali WFH ya. Banyak sekali setiap proyek memasang umbul-umbul atau banner WFH. Nah, tapi Bapak Ibu perlu juga melirik untuk proyek Akasa Pure Living at BSD City. Kenapa? Akasa Pure Living at BSD City ikut juga dengan program WFH. Nah, ini seru banget nih programnya. Untuk Tower Kaliana dan Kirana, yang tadi saya sudah info ke Bapak Ibu, towernya sudah ready, sudah jadi, tidak perlu menunggu lama-lama, ya. Dengan program WFH, ini ada diskon dan ada additional diskonnya. Kemudian kalau untuk cara bayar KPA, DP-nya disubsidi ya sebesar 10%. Kemudian biaya KPA-nya yang tadinya mungkin sekitar hampir 9 juta sampai 10 juta, ini kita subsidi juga maksimal 3%. Seru kan Bapak Ibu? Nah, belum lagi untuk Tower Kamaya, tower yang ketiga kita yang sedang progres, ini juga ikut WFH. Bayangin, cash 1 bulannya diskonnya 10% plus ada additional diskon 3%. Kemudian KPA Express-nya DP-nya disubsidi juga. Bahkan ada tambahan diskon 6,5%. Ya, ini luar biasa sekali dan ada free biaya akadnya juga maksimal 3%. Nah, syarat ketentuannya bisa dibaca Bapak Ibu, boleh difoto, boleh di screenshot, monggo. Ya, karena setelah ini saya akan balik lagi bersama dengan Dr. Syafruddin.
Ya. Dan program WFH ini kita didukung oleh Menteri Keuangan, programnya Ibu Sri Mulyani nih, ya, bahwa dari masa periode Maret sampai Agustus, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan free PPN atau PPN-nya ditanggung pemerintah. Enak banget kan? Nah, nanti mau lihat nih harganya seperti apa, saya ada simulasinya setelah slide ini. Next. Ya, sebelum ke simulasi, Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita tonton dulu ya videonya. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah melihat videonya dan harganya sudah tahu ya? Dari harga 358 juta dengan semua-semuanya benefit WFH plus insentif PPN ya atau PPN ditanggung pemerintah, harganya menjadi 293 juta atau di bawah 300 juta. Wow, apartemen di BSD loh, ya, apartemen di BSD dengan fasilitas semuanya udah komplit. Ada rumah sakit Eko Hospital ya dengan dokter-dokternya profesional, tenaga medisnya yang luar biasa ya. Kemudian belum lagi dekat dengan teras kota, dekat dengan ITC BSD. Wow, kayaknya sih kalau orang belum main ke BSD harus lihat dulu ke Akasa ya. Nah, ini program kita, benefit kita, DP-nya dibayarin developer. Jadi Bapak Ibu hanya booking saja ya. Karena apa? DP-nya bisa dibilang 0%. Oke, next. Ya, ini Bapak Ibu ya sudah tampil di layar, ini simulasinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini hunian yang sangat cocok sekali dengan kesehatan ya. Benefitnya banyak, kesehatan kita dapat karena apa? Fasilitasnya lengkap. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Syafruddin bahwa berenang itu menjadi solusi untuk nyeri pinggang. Jadi kalau tinggal di Akasa, tinggal turun, tinggal tap kartu aksesnya, nggak perlu jauh-jauh kayak saya. Mau ke kolam berenang, waduh, harus jauh ya, harus naik mobil ya, harus bayar lagi member ya. Kalau di Akasa nggak perlu, semua sudah disediakan. Bayangin Bapak Ibu, harganya menjadi 293 juta. Baik harga cash kerasnya ataupun KPA-nya. Kalau KPA, DP-nya disubsidi sama developer atau DP-nya dibayarin. Jadi Bapak Ibu hanya modal 10 juta aja. Ya, wow. Oke, next.
Ya, ini untuk yang tower yang inden, yang sedang progres nih Bapak Ibu. Dan ini benefitnya sama, ikut dengan program Wish for Home juga. Untuk cara bayar KPA-nya juga sama, DP-nya dibayarin developer. Next. Ya, kita akan saksikan sebentar. Ini progres dari tower 3-nya Akasa Pure Living at BSD City. Oke, ya. Dan Bapak Ibu, kalau ingin bertanya tentang Akasa, bisa telepon atau kontak saya di nomor ini atau di nomor 0215315 0555. Sekali lagi saya ulang, di 0215315 0555 atau nomor telepon saya ini ya. Oke, baik Pak Sesar. Kita bisa balik lagi ke Pak Dr. Syafruddin. Iya, thank you. Dok, wow. Ya, silakan, thank you Pak. banget nih dok. Ya. sudah memberikan tips ya dan juga solusi. Dan kita ada 2 pertanyaan dok. Ya, ini terakhir sebelum kita berpisah. Ya. Pertanyaan pertama dari Dinda. Halo dok, mau nanya, jadi udah 7 tahun yang lalu saya jatuh hingga pinggul kaki terasa nyeri. Dan udah setahun ini pinggang saya juga sakit. Tindakan apa yang seharusnya saya lakukan ya dok? Yang kedua dok, sekaligus ya dok ya. Ya, ya. Kedua dari Hendry, Pak Hendry. Ya Pak Hendry bertanya, dok punggung saya ini kalau lurus sakit dok tulang belakangnya. Jadi sekarang posisinya harus agak miring ke depan. Begitu juga di tulang leher, kalau lihat ke atas, leher saya sangat sakit sekali bagian belakangnya. Silakan Oke. dok. Ya, Waktu saya jawab satu-satu ya. Ya, waktu diberikan tidak lebih dari 10 menit. Oke. Thank you dok. Oke, pertanyaannya Mbak Dinda dulu. Saya jatuh sudah 7 tahun lalu, sehingga pinggul kaki terasa nyeri dan udah setahun ini pinggang terasa sakit. Iya. Tindakan apa yang seharusnya harus dilakukan? Nah, tindakan yang pasti yang harus dilakukan adalah mencari tahu. Mencari tahu atau mencari diagnosanya. Artinya, kalau udah 1 tahun sakit seperti ini, sebaiknya mencari ke tenaga profesional. Nah, jadi kalau berarti ada sesuatu karena udah 1 tahun dan kayaknya tuh sudah ada nyerinya sampai ke kaki. Nah ini sebaiknya harus dicari diagnosanya. Nanti silakan ke tenaga profesional, boleh ke Eka Hospital lebih baik karena kita lengkap di sana. Nanti akan kita periksa mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian ini juga ya kita lakukan pemeriksaan penunjang apa dengan ronsen, X-ray,
atau MRI. Jadi sesuaikan kebutuhannya. Nah, banyak sebab yang bisa seperti itu. Mulai dari bantalan sendinya, bisa dari sendi dari pinggulnya, bisa dari tulang pinggangnya. Nah, kalau ini terlalu kasar saya mau bercerita. Tapi yang jelas kalau menurut waktu yang sudah terjadi 1 tahun, memang sebaiknya Mbak Dinda mencari lebih lanjut. Nah, yang kemudian harus ditadikan juga itu separah apa dia. Kalau udah, apakah yang 7 tahun lalu itu masih berhubungan atau yang 1 tahun ini saja penyakitnya terjadi. Jadi harus satu hal yang saya mau kasih tahu itu highlight, sebaiknya dicari lebih lanjut ini karena sudah 1 tahun. Gitu, Mas Adit. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, Dok. Pertanyaan kedua dari Pak Hendri. Punggung saya ini kalau lurus sakit. Artinya kalau berdiri mungkin ya, berdiri lurus sakit. Kemudian tulang belakangnya jadi sekarang posisi agak miring ke depan. Nah, ini kalau ada seperti ini juga sebaiknya dicari lebih lanjut. Saya nggak tahu ini udah berapa lama, apakah ada riwayat trauma, apakah ada jatuh ya, apakah ada gerakan-gerakan tertentu. Kadang-kadang ada orang yang kebiasaannya bunyi-bunyikan leher tuh, kertak-kertak gitu. Nah, kadang-kadang itu bisa menimbulkan atau Saya suka tuh, Dok. itu tidak direkomendasikan ya. Jangan kalau Pak Adit. pinggang juga saya suka juga Dok. Gini. Sebaiknya jangan. Kayaknya kalau nggak bunyi itu nggak enak, Dok. Nggak enak. Itu sebenarnya kapsulnya, sambungan tulangnya yang bunyi. Oke. Cuman kan lama-lama dia rusak. Yang kedua, kita harus cari juga nih, kenapa dia sampai miring ke depan? Apa karena menahan sakit? Apa karena ada imbalan dari otot-ototnya? Atau dari imbalan dari tidak balance dari tulangnya? Nah, ini perlu juga, kalau perlu ini kita lakukan pemeriksaan ronsen lagi. Nah, seperti itu. Bisa juga karena ada tulang dia makin lama makin bungkuk penyakit-penyakit tertentu, karena namanya ada sejenis rematik. Namanya ankylosing spondylitis, rheumatoid, artritis, banyak ya. Jadi harus dicari tenaga profesional. Kemudian apalagi nih kalau ada lihat nyeri ke atas, beliau melihat leher bagian atas. Bisa juga hanya karena ototnya, atau yang paling sering terjadi adalah karena WFH tadi. Kita duduk di depan komputer terlalu lama, otot-ototnya tegang, otot-ototnya tegang dan sendinya sambungan antara tulangnya pun menegang, itu lama-lama terjadi kerusakan dari sendinya ataupun dari ototnya, sehingga mengganggu. Jadi memang WFH terlalu lama itu tidak baik, karena sebaiknya itu dalam setiap 30 menit dikasih istirahat 5 menit tubuhnya. Jadi kalau misalnya duduk di depan komputer terlalu lama, 15 menit, mungkin 2 menit istirahat. 15 menit lagi 2 menit. Karena sendi itu atau bantalan itu dapat makannya kalau digerakkan, Pak. Nah, kapan digerakkan? Kalau dia berdiri, kalau dia bergerak. Kalau duduk malah nggak dapat makanan dia. Oh gitu. Nah, kalau nggak dapat makanan dia karena fungsi sarafnya itu, pembuluh darahnya tadi seperti yang saya lihat ini adanya di luar saja, nggak masuk dia ke dalam. Kalau nggak kita gerakkan dia. Jadi memang harus digerakkan. Nah, kalau lama-lama duduk terlalu lama, berjam-jam, tidak ergonomis lagi. Ergonomis itu kalau posisinya tidak ini ya, apalagi kayak orang nulis atau di depan komputer terlalu lama, itu lama-lama habitnya itu lama-lama merusak bantalannya. Makanya sekarang kalau orang yang kerja di Google itu, Pak, di Google di Amerika itu bisa kan mereka selalu di depan komputer. Itu ada yang mejanya bisa dinaik turunkan, bisa sambil berdiri, bisa sambil berjalan. Jadi iya. Tidak mejanya duduk. Lebih fleksibel ya, Pak ya. Iya, namanya meja ergonomis. Nah, itu saya sarankan. Mungkin juga ini Pak Hendri ini karena posisi mungkin karena bisa saja karena kerjaan terlalu lama ya, bisa saja ini. Tapi saya sarankan memang ini Dinda sama Pak Hendri ini sebaiknya di follow up lebih lanjut lah. Terlalu kasar saya bilang ada sesuatu, dan terlalu kasar juga saya bilang nggak ada sesuatu. Tapi kalau lihat ini udah satu, Bu Dinda udah lama. Yang kedua ini Hendri lihat ke atas sakit ya. Berarti apakah bantalannya atau sendinya ini yang sakit, yang menjadi masalah. Kalau tahu, kalau kita ronsen dengan atau kita
periksa lebih lanjut lah dengan MRI atau lebih lanjut. Mungkin begitu Pak Adit. Ya, baik Dok. Wow, Ya. Terjawab semua sudah Ya. di sore hari ini, ya hari yang luar biasa hari ini di ngabuburit bareng nih. Ya semoga Bapak dan Ibu dan juga para tim Eka Hospital dan juga khususnya Pak Dr. Syafruddin ya sehat selalu. Amin. Dan lancar untuk kita semua ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Ya, dan sebelum kita closing statement nih, saya mau remind lagi bahwa untuk Bapak dan Ibu semua audiens yang hadir pada hari ini, apabila Bapak dan Ibu mempunyai keluhan sakit dan lain-lain, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Karena apa? Letaknya sangat strategis dan di situ terdapat dokter-dokter terbaik ya. Jadi sekali lagi jangan ragu datang ke Rumah Sakit Eka Hospital BSD karena apa? Letaknya yang sangat strategis, dapat dijangkau dari manapun, dan yang paling penting adalah di sana terdapat pakar-pakar atau dokter-dokter spesialis terbaik. Dan tentunya yang terakhir, untuk mencari hunian vertikal yang modern dan minimalis, bahkan strategis, jangan lupa untuk datang dan kunjungi marketing galeri kami di Akasa Pure Living at BSD City dengan nomor telepon 021 5315 0555. Karena apa? Akasa terletak di BSD City dengan harga di bawah 300 jutaan rupiah. Wow ya. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk huniannya jangan lupa datang ke Akasa Pure Living at BSD City karena fasilitasnya sudah ready, sudah ada, dan itu menjamin Bapak Ibu akan hidup sehat selalu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Syafruddin, kalau nyeri pinggang, solusi olahraganya berenang. Dan di Akasa Pure Living, kolam berenangnya cukup luas. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Pak Dokter mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Dokter? Saya cuma mau kasih tahu, stay safe, stay healthy. Ya, itu aja. Thank you. Thank you Pak Dokter. Betul, sama juga ya. Saya juga mau remind Bapak Ibu, stay safe and stay healthy. Karena apa? Kita tetap harus semangat dan tetap menjaga imun kita. Oke, akhir kata dari saya, Aditya mengucapkan terima kasih beserta tim dari Akasa Pure Living dan tim Eka Hospital BSD City, dan juga untuk Bapak Ibu audiens yang senantiasa menghadiri acara bersama kita di hari ini. Nantikan acara-acara selanjutnya, kolaborasi Akasa Pure Living dan Rumah Sakit Eka Hospital BSD City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berbuka puasa. Thank you semuanya. Terima kasih.